Langit mendung dan gelap menyambut kedatangan saya kali ini di Kota Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode kali ini saya baru sampai di Desa Sukaindah, Sukakarya, Kabupaten Bekasi. Hari ini saya akan ketemu dengan Bapak Khoiri. Nanti kita ngobrol-ngobrol hal-hal yang inspiratif dan mungkin bisa diambil contohnya buat sahabat yang menonton acara ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, lagi ngapain Pak Khoiri? Ini bikin bandeng presto, Pak. Woi, saya sahabat sampai juga di rumahnya Pak Khoiri. Ini kalau saya baca, Pak Khoiri ini termasuk dalam kelompok Mitra Basnas produsen olahan ikan ya Pak ya? Olahan ikan, Pak. Bandeng presto. Olahan ikan. Nama kelompoknya Jaya Laksana. Jaya Laksana. Yang ngasih nama ini siapa Pak? Jaya Laksana itu dari tadinya kompromi karena tempatnya kan pusatnya di Jaya Laksana, Garon gitu. Oh. Jadi saya mitranya bareng sama Basnas gitu. Oh, oke. Tapi jadi di sini bukan juga... saya aja di sono, iya. Oh, di sini sendiri daerah Sukaindah ya? Sukaindah kali ini, Pak. Cuman saya oke. mitra dari sana juga. Pak Khoiri, bandeng presto ini kan sekarang jadi bisnis unggulannya Pak Khoiri ya? Iya, alhamdulillah, Pak. Saya tadinya kerja ya mungkin sangon udah kemana, terus jadi sekarang bisnis pokok saya ini bandeng presto, Pak. Oke. Sebelum bisnis ini Pak Khoiri konon kabarnya udah melalang buana udah. Kebanyakan pekerjaan Pak. Udah kerjaan dari apa aja security. coba Pak? Awalnya saya dulu karyawan, terus Tahun berapa tuh, karyawan Pak? itu dari tahun 96 gitu, Pak. 96, 96 terus saya kerja kemana, terus dulu ngelamar secaba pernah juga gitu. Secaba Polri dulu. Polri. Cuma gagal, udah psikotes hampir mau pantohir gitu, Pak. Gagal. Cuma kalau ngambilnya pertama-tama bisa dulu. Mungkin bisa. Ganti tapi Bapak kan mau gitu. jadi jenderal ya tadinya. Iya, niatnya gitu, Pak. Amin. Ya, terus gagal ujung-ujungnya di secaba. dari secaba ujung-ujungnya terus saya masuknya ke security, Pak. Oh. Jadi security saya tuh dulu karena kontrak melulu, udah terus saya nganggur nih. Habis nganggur, ini ada lowongan ini. Cuma saya kolektor gitu, Pak. Jadi sekian tahun jadi security, iya. habis itu keluar nganggur, terus ada lowongan kolektor, cuman udah saya cobain aja lah daripada nganggur. Debt kolektor, nagih-nagih utang. Nagih anu motor gitu, Pak. Ya, keadaanlah yang memaksa Khoiri untuk menjadi seorang penagih hutang. Hingga akhirnya Khoiri memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan mulai mendalami usaha bandeng presto, usaha yang masih dijalaninya hingga kini. Saya juga di hati agak kurang enak gitu, maksudnya kayaknya nggak sesuai ini sama Tapi lebih lama dari security ya Bapak ya? lebih lama dari situ. Nah, makanya saya mikir dulu ketemu temen awalnya tuh, Pak. Temen saya di BAP, mertuanya tukang ini, cuma dia cuek gitu. Tukang bandeng presto? Iya, cuma dia cueknya gitu. Ikan cuek? Iya. Cuek presto? Iya, saya mikir lagi, udah saya gelutin yang ini aja dah, saya coba. Cuman kan sebelumnya saya udah eksperimen gitu, Pak. Ini, oh begini, kita cobain dulu. Wah, enak nih rasanya. Udah berani jualan tuh. Saya jualan kemana gitu. Jadi jalan sendiri aja ya? Iya, jalan sendiri. Modal berapa Pak waktu pertama kali? Waktu awal-awal itu paling modal itu, ya kalau ikannya aja paling sekitar 300.000. Iya, cuman biasanya tergantung kiloannya, Pak, kita. Kalau dulu biasanya rata-rata waktu mulai pertama kali bisnis. Kalau waktu mulai mah paling 200 ribuan gitu. 200.000 tuh udah dapat ikan berapa? Ikan waktu itu bisa, waktu yang dulu mah belum naik, Pak. Masih bisa 10 kiloan. 10 kilo 200.000. Udah sama bumbu? Belum. Bumbu belum, terus gasnya juga belum. Kalau gas kan bisa
alat-alat juga belum. Dulu saya Seadanya di rumah. seadanya dah. Cuma sebelum itu saya kan udah ini panci udah punya satu tuh Pak. Oke. Udah punya satu, udah buat eksperimen dulu tuh sama istri juga. Heeh. Ya udah enak ini. Kita racik bumbunya kan gitu. Diracik, Iya. rasain enak Nah, apa rasa enggak. enak kan itu alhamdulillah cocok gitu Pak. Terus saya keliling. Dulu Keliling. awal keliling ke sono Gramapuri Pak saya. Gramapuri itu dari sini berapa lama, Pak? Wah, hampir sejam Pak. Bapak naik Sejam apa? lebih naik Sana? motor. Naik motor. Motor itu. Buka sering lapak sampai. atau jalan jajan? Saya jajalin gitu Pak. Maksudnya sama ibu-ibu kita teriak gitu Pak. Presto, Oh. presto, presto. Namanya dulu apa? Teriaknya gimana dulu? Presto saya Pak. Bandeng Presto, presto. gitu. Iya, bandeng presto, presto gitu. Kenapa enggak presto kori gitu? Oh. Kan lebih keren. Iya, emang gitu. Pak. Paling saya bandeng presto, presto. Saya nyebutnya Bang Ahmad gitu. makanya, Pak. Oh, sebentar. Mm. Nanti kita lanjutin cerita dengan Pak Kori Mm-mm. yang lebih menarik lagi ya. Tetap bersama kami setelah pesan-pesan berikut ini. Dimulai dari security hingga debt collector, saat itu Cory telah memutuskan untuk fokus pada usaha bandeng prestonya. Sedikit demi sedikit, usaha bandeng presto Cory pun mulai berjalan. Tiap hari Pertama apa kali Bang gitu. itu sudah jalan, untungnya berapa? Di bawah cepek gitu Pak. Karena kan Oh. bawanya kita masih baru medikit gitu. Per hari itu? Iya, per hari. Oh. Yang penting ada pemasukan kata saya kan susah kalau itu mah. Kita udah keluarga nih kata saya, nyari kerja kan kalau udah umur segitu agak susah. Pak. Iya, iya, iya. Udahlah kata saya usaha aja. Ya, saat itu tujuan Cory hanya satu, memenuhi kebutuhan keluarganya. Cuman Sampai ikan bandengnya begini Pak gitu. Mm-mm. Itu awalnya bandengnya disiangin disiangin. di dapur. Iya, di dapur, dipotong Oke, gitu, Pak. Dipotong. Potong modelnya bisa begini. Angkat aja Pak, nggak apa-apa. Iya. Salah satu. Bisa begini, Pak, dipotong modelnya. Mm. Bisa juga ada yang model begini. Tuh. Itu ada yang diambil nggak dari dalam? Dalamnya diambil, Pak. Diambil. Diambil, Oh. itu bisa dibersihin, bisa juga dijual lagi bisa, Pak. Oh. Cuman itunya dibuang ini. Oke, Ya, setelah itu Pak, jeroannya. ambil Pak satu Pak. Diambil, Mm-mm. terus disiangin. Dibersihin. Bersihin. Yang itunya dipisahin. Tuh. Mm. Ini ntar dicuci satu-satu gitu, Pak. Kita bersihin tuh. Oh, ininya. sampai bersih bener Sampai Pak ya? bersih banget. Mm-mm. Oke. Bersih. Nah, Tuh, udah terus baru bumbunya itu apa aja? bumbunya Ada ini kunyit, kunyit, jahe, jahe, lengkoas, lengkoas, kemiri, kemiri. terus ini pakai jeruk purut, garam ininya Pak, pasti garam tuh ya. Terus Oke. sampai penyedap rasa sama gula Pak. Oh. Gula biar saya ingat Rudy Herudin gitu. Wuh! Lejat jadinya gitu Mas Pak. Rudi, waduh, Kang Kori ternyata Mm-mm. penggemarnya Mas Rudi, Iya Mas Rudi saya sama ingat. saya. Mm-mm. Oh, gitu. Jadi Biar ngeliat-ngeliat tambah juga lejat ya? gitu. Mm-mm. Oke, ini berapa lama Pak prosesnya mulai dari beli sampai di rumah, Mm. dibersihin, disiangin, kasih bumbu, itu berapa lama? Oh kalau itunya mah cepet juga Pak, paling Cepet juga. ya? Cuma kadang-kadang kan saya nyiapinnya gini Pak. Heeh. Kita nggak nungguin tukang ikan, kita udah taruh yang udah siangin nih, udah kita cuci, taruh di freezer. Habis di freezer kita rendem, Oke. habis direndem baru udah cair dia kita cuci lagi, cuci Oke. bersih, baru kita bumbuin. Hmm. Bumbunya itu dulu mah saya pakai blender Pak, ini masih diparut lagi. Oh gitu. Ini kalau ini diparut ya Pak? Parut blender saya rusak Pak. Oh. Emang lebih bagus di blender, tapi Wangi ini ya, juga Pak, ya? wangi kali. Enak Karena banget. kan bumbunya macam-macam Pak. Oke, setelah jadi begini, terus Setelah jadi begini, udah tinggal disusun Pak di sini nih, di prestonya. di presto sini ya Pak ya? Mm. Oke. Presto Ini. sini Pak, disusun. Ini ada isinya. Nah ini isinya serai sama salam Pak. Oke. Coba naruh. Kalau yang langsung juga naruhnya gimana? naruhnya gini Pak, cuman pakai ini. Nah, Heeh. nih gini Pak. Contoh ini aja, dulu dah contoh, contohnya ya. contoh. Mm-mm.
Kan ini udah dibumbuin Pak, udah begini. Cuma saya kan tadi garamnya masih kurang Pak, jadi harus pakai garam lagi. Nih, ini begini. Kalau yang itu kan bisa langsung gitu Pak. Cuman kan kadang-kadang takut asin, keasinan. Ini jadi ininya kita garamin gitu Pak. Tuh. Oh, biar rasanya makin. Nah, rasanya kadang-kadang kan Nyos. saya juga, Bang, kurang garam gitu. Jadinya udah tinggal diiniin tuh. Biar warnanya lebih bagus gitu Pak. Ini baru disusun. Disusun Pak. Gini. Tuh, gini nyusunnya. Satu panci gini akan muat berapa ikan Pak? Kalau ini kan pancinya saya yang 12 liter ya. Ini paling tinggal ukuran ikannya Pak. Kalau ukuran ikan rata-rata saya biasanya 30 sekian, 35, 30-an bisa muat gitu Pak. Bisa muat, tinggal ntar dia segini, tetap aja kita net pakai itu. Ntar kan kalau udah matang lagi ya? Iya, udah matang lah dia susut ke bawah. Oke. Jadi sampai 30 ikan ya Pak ya? Iya, 35. 35 ikan. Lantas habis itu baru di presto. Di presto tuh dia apa di pakai gas Pak. Oh. Pakai gas itu di presto itu gas. Ya mulai dari masang sampai ntar mateng 2 jaman itu Pak. 2 jam. 2 jam, sebab kalau nggak segitu karena kan ikannya banyak gitu ya. Orang kadang-kadang ibu lama amat Pak, karena ikannya banyak. Kalau ikannya sedikit mah cepet. Karena kan kalau seumpamanya nggak 2 jam Pak, saya dulu mah sejam berapa gitu sama dikomplain Pak. Bang, kemarin mah empuk, ini kok keras gitu. Jadinya kan presto, kurang presto Bang. Kepuasan pelanggan adalah hal utama bagi Cory. Cory selalu menerima kritik dari pelanggannya dengan lapang dada dan selalu mengusahakan yang terbaik untuk mereka. Pada saat udah model begini Pak, Bapak jualannya kemana lagi? Kalau ini sekarang saya jualannya pindah ke sini Pak. Tambun Utara, kayak tadi tuh, Tambun Utara sama tetap pakai motor Selang, masih? pakai motor. Cuman saya pengen belajar juga online. Zaman sekarang kan online. Cuman saya sekolah tinggi tapi gaptek tadinya Pak. Istri saya aja nyuruh, HP ganti Pak, jangan yang begitu katanya. Udah ganti HP-nya sekarang? Alhamdulillah udah Pak. Cuma ya belum belajar yang itu, ntar diajarin istri katanya. Usaha bandeng presto Cory yang kian berkembang ternyata tidak luput dari kegagalan yang pernah ia alami saat menjalankan usahanya. Kalau ini pernah Pak, saya waktu itu nutupnya kurang kenceng Pak ini. Akhirnya jadinya? Meleduk gua, ampar-amparan. Meleduk? Kayak bom. Waduh. Meleduk, makanya kalau yang teroris ada bom presto, itu bener Pak, meleduk. Oh gitu? Iya, meleduk. Saya bagusnya di rumah? Di luar tuh, di dapur ya. Bagus, saya waktu itu di luar. Cuman emang firasat saya, tadi nutupnya kayaknya kurang kenceng nih kata saya. Nah, udah, terus saudara nanyain, Gung, saya panggilan kan anak saya si Agung namanya. Beli dedek di mana? Kata saya Tenjo Laut. Saya bagus di luar Pak tuh. Tahu-tahu meleduk itu satu presto ini. Bagus, stok saya kan masih ada. Saya bikin lagi. Iya, ikannya mental semua? Mental semua, nggak kepungut udah. Ya Allah. Bandeng presto Ahmad dijual dengan harga Rp7.000 dengan rasa yang khas, membuat pelanggannya selalu kembali lagi untuk membeli bandeng presto ini. Namun usaha bandeng presto milik Cory ini tidak berkembang begitu saja. Jatuh bangun dirasakan Cory saat menjalankan usahanya. Hingga akhirnya ia bertemu dengan Basnas. Tadinya kan ketemunya sama Pak Deden, Pak.
Pak Di Deden. mana Pak? Pak Deden kesini atau Bapak nyari informasi, ketemu di mana? Nah, tadinya dia kan emang, Deden tuh kerja di Basnas. Nah, Basnas punya program program membantu mitra. modal, Membantu modal. Gitu. Terus Bapak tertarik? Nah, saya tertarik, kata saya, wah iya dah udah sekalian pelatihan. Tujuan saya kan, tujuannya membuat ngembangin lah gimana usaha ini biar maju. Sebab gini Pak, saya rasain produk saya enak ini, tapi jualinnya agak susah juga ini lah gimana caranya. Iya, cuman dikasih arahan juga sama dia. Gitu. Cuma waktu itu mah dari pusat juga gitu Pak. Pernah pelatihan di kantor itu. Bapak dilatih juga? Iya, dilatih maksudnya. Bagaimana membuat produk jadi lebih bagus gitu? Iya, dilatih produk biar lebih bagus nih. Nanti kalau seumpamanya ada pesanan ini, ya bisa harganya kan naik katanya gitu Pak. Berapa Bapak waktu itu dapat modal dari Basnas pertama kali? Dari Basnas yang pertama itu, yang ininya semuanya 2.300.000 Pak. 2.300.000 untuk modal. Untuk modal. Bapak gunakan buat apa waktu itu? Waktu itu saya ya buat modal, karena ini kan tadinya bisa belinya boleh ngambil gitu Pak. Ambil bayar gitu buat beli Jadi, ikan. buat beli ikan. Waktu itu pas waktu dulu itu saya pernah sakit juga gitu Pak. Ku berserah, ku bersujud karena hamba yang tiada daya, hanya harap akan rahmat-Mu di dunia fana. Sakit saya kena tipes. Waktu itu kan saya Kecapean? miara kambing Mbak, kecapean habis Ikan dagang. juga, kambing juga. Iya, main kambing. Jadinya terus kena tipes juga saya Pak. Terus gimana waktu kena tipes? Yang ngasoh dulu tuh, nggak dagang. Nggak dagang. Terus gimana ngidupin keluarga kalau nggak dagang? Ibu kerja? Istri saya guru Pak, guru guru. honor tapi. Guru honor. Sakit yang dialaminya adalah cobaan besar bagi Cory. Ia harus melihat keluarganya bertahan hidup dengan uang pas-pasan. Iya, ya udah seadanya aja gitu Pak, jalanin. Tapi alhamdulillah pas itu udah sehat, ya udah. Makanya kesehatan itu mahal. Udah saya buat pelajaran dah, kesehatan itu mahal, perlu kita jaga dan kita syukuri dah. Makanya saya kalau lagi sholat udah minta aja, ya Allah biar mata, pendengaran, badan biar sehat gitu Pak. Sebab tujuan kita kan, saya jualan begini juga semangatnya gitu Pak. Kita niatnya ibadah. Iya, iya ibadah. Jadi buat ngempanin anak istri halal gitu Pak. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Nah, habis itu lagi niat usaha itu kita niatinnya ibadah. Jadi semangat gitu Pak. Kalau nggak niat itu mah susah gitu. Setelah didampingi sama Basnas, produk Bapak nih ya, sahabat, Basnas melakukan pendampingan sampai branding ya Pak ya? Branding. Jadi kalau ibu bapak mau beli dalam porsi yang besar, yang banyak, nanti bisa dibungkus seperti ini ya Pak ya? Iya. Dengan namanya Bandeng Presto Jaya Laksana, lezat dan bergizi. Apalagi yang ingin Bapak harapkan setelah didampingi sama Basnas, usahanya sudah jalan, apa yang pengen Bapak tingkatkan? Ya pengennya dikembangin omsetnya gitu Pak, biar nambah. Habis itu juga kalau emangnya nambah kan ya kayak orang mau belajar, saya kasih aja gitu. Maksudnya ayo belajar, umpamanya pengen bikin Bandeng Presto bisa saya ajarin gitu. Gratis tuh? Gratis, tuh, enggak, sahabat datang ke rumah Pak Cory kalau mau belajar cara bikin Bandeng Presto yang enak, lezat, harganya bersaing, datang ke Pak Cory ya. Iya, diajarin gratis ya. Saya ajarin. Itu wujud Bapak berbagi ya. Iya, berbagi. Karena berbagi itu tidak mengurangi ya Pak ya. tidak mengurangi, habis itu kan ibadah Ibadah gitu, juga ada ya. nilai ibadah, seumpamanya kan ya kayak itu kan nanti kita meninggal ada yang nerusin ini gitu. Kayak kita ngajar ngaji juga gitu Pak. Bapak ngajar ngaji juga? Dulu mah ngajar, cuman sekarang repot hafal juga. Quran gitu. juga dong? Kalau hafal mah enggak. Oh, cuman bisa ngajar ngaji. Bisa ngaji. Iya. Alhamdulillah.
Bapak apa namanya setelah ikut dengan Basnas ini omsetnya sekarang berapa Pak? Ya. Dulu makan saya paling 200 sampai 300 Dulu gitu, Pak, sebelum ya. didampingi Iya, Basnas. sekarang ya nyampe 450. Oh, Tapi iya, kalau iya, waktu iya, ada iya. telur asin, Pak, Heeh. saya bisa ya 500 Wah, gitu. alhamdulillah. Ya buat umpamanya kelebihan telur asin bisa buat beli bensin Iya, gitu, iya, Pak. iya, iya, iya. Ada lebihnya gitu. Jadi dulu dapat 200-an, sekarang 3 sampai 400-an. Iya. Sehari? 4,5. Iya. Oh, Cuman kalau ya bersihnya umpamanya ya tinggal kita hitung, Mbak, bisa 100 lebih pegoh gitu. Cuman kotor gitu. Cuman kan yang paling penting itu kalau orang hidup kan kita bersyukur. Gitu. Bersyukur. Harus ada. Apa yang Bapak terima, Nah, syukuri. jadi insya Allah kalau bersyukur kan ditambah nih. Iya, la in syakartum la azidannakum Azidanakum. wa la in kafartum. Inna azabillah sadid. Wah, luar biasa. Jadi siapa yang bersyukur, Mm-mm. Allah akan tambah nikmatnya. Tapi Iya, kalau kita sebab kufur, kufur ya seumpamanya ngedumel, Ngedumel mulu. untung cuman segini. wah, apa azab Allah tuh pedih banget ya Iya. Pak. ya. Salah satu hikmah yang dapat kita petik dari perjalanan hidup Pak Qori Ahmad ini adalah bahwa jika kita bekerja, haruslah bekerja dengan hati. Bertahun-tahun beliau merasakan hati yang gelisah karena pekerjaannya sebagai debt collector yang bertentangan dengan hati nuraninya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rizki untuknya. Sekarang ini sebagai pengusaha bandeng presto, Pak Qori merasa hidupnya lebih berkah. Kami pun di Basnas merasa bahagia bisa membantu usaha bandeng presto Pak Qori menjadi lebih berkembang dalam bentuk bantuan modal dan berbagai pelatihan termasuk pemasaran dan pengemasan produk supaya menjadi lebih menarik. Semoga omsetnya yang semakin meningkat dari waktu ke waktu ini akan terus berkembang dengan berbagai inovasi produknya. Amin ya Rabbal Alamin. Badan Amil Zakat Nasional, pilihan pertama pembayar zakat, lembaga utama menyejahterakan umat. Pak Qori, terima kasih banget obrolannya. Semoga sehat terus, keluarga sehat terus, Bandeng Presto juga sukses terus Pak. Oke, sahabat, demikian ngobrolan saya hari ini dengan Pak Qori, semoga bermanfaat. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ku bersyukur kepadamu Allah, ku bersujud kepadamu Allah, ku berserah, ku berpasrah hanya kepadamu. Hanya Engkau tempatku meminta, hanya Engkau tempatku berdoa. Oh Tuhanku, ya Ilahi, ku pasrah padamu.